kunci lokernya hilang atau rusak, dijebol. Nah, dalam satu mall itu tuh ada berapa loker tuh. Nah, saya betulin itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Terus saya keliling besoknya ke mall yang mana. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Sekarang saya ada di workshop Pitara Indah. Nih bersama pekerjanya. Siapa namanya, Mas? Eko. Mas Eko. Beliau adalah pekerja di Pitara Indah. Pitara Indah adalah salah satu workshop yang mengerjakan berbagai macam pekerjaan interior rumah dan gedung ya. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Hafiz sebagai owner usaha ini. Ikuti terus videonya, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Ikuti terus sampai selesai agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Hafiz. Saya memiliki usaha kreatif, workshop seni. Itu dimulai di tahun 2015 awal Februari tepatnya gitu. Nah, usaha saya bergerak di bidang furniture custom, tetapi lebih banyak ke artwork gitu. Saat ini kita sudah, awalnya sih sebenarnya dulu kayu. Saat ini kita merambah ke besi sama material-material yang sifatnya non kayu ya, kayak aluminium, kayak kaca gitu ya. Jadi wilayah pekerjaan kita saat ini adalah menyangkut konsep satu kesatuan interior semuanya gitu. Saya memang seneng kayu tuh dari zaman saya kuliah. Jadi saat teman-teman melukis dengan cat, dengan apa ya, saya berkarya dengan kayu gitu loh. Di awal 2015 itu tuh saya berpikir tentang material kayu jati Belanda sih sebenarnya. Kayu jati Belanda yang pada akhirnya banyak berserakan di sisa-sisa habis packaging gitu loh. Kemudian aku olah menjadi karya-karya seni furniture, dan dari situ kita kembangkan ke arah furniture yang mungkin nilai jualnya bisa lebih tinggi ya. Akhirnya varian kita ada dari kayu jati, kayu-kayu yang solid yang lainnya gitu. Saya dulu basic saya sebenarnya di seni rupa ya. Saya dulu di Jogja di Institut Seni Indonesia. Saya memang seneng kayu tuh dari zaman saya kuliah. Jadi saat teman-teman melukis dengan cat, dengan apa ya, saya berkarya dengan kayu gitu loh. Dan dari situ saya pikir bagaimana menjadikan material kayu ini nih bisa memiliki nilai nilai fungsi dan juga nilai seni sebenarnya sih di situ. Alhamdulillah sih sampai sejauh ini konsumen kita sudah mengerjakan pekerjaan beberapa instansi negara ya, kayak dari Pemda sendiri. Kita membuat patung buaya dari kayu. Terus saat ini ya kita sedang mengerjakan restoran apung gitu untuk interiornya. Sebenarnya sih saya nggak pernah tahu ya datangnya customer, tapi yang saya tahu saya harus berkarya dengan yang terbaik, hasil yang terbaik, karena pasti karya itu akan bisa menceritakan dirinya dari mana dia asalnya. Mungkin itu yang disebut dari mulut ke mulut, tapi
mungkin lebih ke karya yang pernah saya buat aja sih gitu. Tapi ada Instagram pribadi aja sih sebenarnya, sama Instagram usaha ini sekarang gitu. Yang pertama sih aku pikir lebih kepada bagaimana sih kita membawa tim sih sebenarnya untuk berkarya dengan sepenuh hati, dengan kecintaan gitu ya. Karena memang di tempat saya ini sebenarnya mereka bukan dikategorikan istilahnya tukang ya, tapi mereka tuh bagi saya sebagai seniman gitu loh, yang benar-benar bisa mewujudkan hasil dengan rasa, dengan keindahan walaupun sederhana gitu sih. Itu sih sebenarnya membangun kecintaan yang bekerja di tempat saya itu nomor satu gitu. Selama 7 tahun ini yang paling berkesan itu apa ya? Kalau saya sih lebih kepada ya ternyata banyak teman-teman yang masih di sini, masih tidak meninggalkan saya sampai detik ini. Saat saya jatuh, saat saya mungkin sedang tidak dalam ada kendala gitu, mereka masih setia. Itu sih sebenarnya yang sampai saat ini terkesan sih. Ketika kita menghadapi sebuah proyek dan kita sudah setting semua, tiba-tiba ada beberapa tim tuh yang mungkin tiba-tiba menghilang gitu loh. Nah itu dampaknya luar biasa kepada kepercayaan kita ke customer. Akhirnya kita harus secepat mungkin ya mencari tim baru yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Sebenarnya sih lebih ke situ sih. Pasti rezeki terganti di proyek yang lain gitu. Sebenarnya sih saya itu modalnya tidak ada. Ya modal saya dari kayu bekas sebenarnya. Dari kayu bekas saya buat sesuatu itu menjadi manfaat aja, kemudian bernilai. Disitulah orang mulai bertanya dan saya kembangkan. Sebenarnya dari jati Belanda yang aku bikin figura, kotak. Lama-lama orang melihat toko saya kok semakin lama semakin menarik gitu ya, karena varian-varian benda sederhana itu. Dan mungkin lebih ke nilai manfaatnya sih yang aku tekankan. Apapun yang aku keluarkan dari usahaku harus ada manfaat buat setiap orang gitu. Sebenarnya awalnya itu saya waktu itu bekerja untuk memperbaiki pintu-pintu loker, lemari itu dapat tawaran di situ ya, saya kerjakan untuk mengumpulkan uang sampai akhirnya ada cukup. Saya beli bahan baku kayu jati Belanda bekas, saya kerjain sendiri, bikin figura, saya bikin kotak, saya bikin apa. Lama kelamaan permintaan tinggi, saya buka lamaran pekerjaan deh. Saya tulis lamaran pekerjaan itu depan pagar gitu loh. Dibutuhkan pertama wood carpenter, helper. Cuman lulusannya nggak penting sih, yang paling penting adalah mau maju sebenarnya itu. Dan disitulah saya dipertemukan teman-teman yang saat ini ya punya visinya mau maju bersama gitu. Lokernya itu jumlahnya cukup banyak Pak soalnya. Apa itu loker apa? Jadi kalau di mall itu ada yang bekerja tuh karyawan, dia tidak lolos training 3 bulan. Nah kadang kunci lokernya hilang atau rusak, dijebol. Nah dalam satu mall itu tuh ada berapa loker tuh. Nah saya betulin itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Terus saya keliling besoknya ke mall yang mana. Tapi itu secara sebutnya tuh korespondensi ya. Jadi aku bikin penawaran, aku bikin tagihan ya, secara prosedural perusahaan aja sih. Cuman saya kerjainnya sendiri saat itu gitu. Pitara Indah ini sebenarnya saya nih sudah ganti 3 kali nama ya. Pertama, semua nama usaha yang saya pakai, dulu pertama saya pakai nama Hafiz saya sendiri, Hafiz Art Kreatif. Kemudian saya ganti
menjadi studio limo, karena posisi saya ada di desa Limo dan di kecamatan Limo gitu loh. Nah, dan di situ akhirnya ada Limo Living dan masih ada saat ini. Dan sekarang karena saya pindah dari sana ke daerah Pitara, saya kasih nama Pitara Indah. Sebenarnya sih hanya dimanapun tempat itu saya akan menghargai tempat itu, makanya saya kasih nama itu gitu loh. Saya di Jalan Pitara ya, karena saya suka keindahan ya, saya tambahin indah ya, Pitara Indah gitu aja sih. Sampai saat ini kita bisa mengerjakan satu pekerjaan furniture seni, bisa custom, solid wood, triplek bisa, terus kemudian pekerjaan besi, kombinasi besi dan kayu solid itu bisa, pekerjaan aluminium dan kaca. Yang pasti sih sekarang kita sudah ada pekerjaan perencanaan, jadi kita bisa buat satu konsep, misalnya mau ada customer mau buat satu restoran, mau buat satu tempat usaha, kita bisa bikin semua dengan perencanaannya gitu. Total ada di manajemen ini ada 6, di luaran ada 12, berarti ada 18 orang ya. Iya, di workshop, dan sebagian memang lagi pada bekerja di proyek di luar gitu. Itu tim inti sih. Yang pertama sih mungkin lebih kepada kemauan dulu sih, kemauan, bahwa dengan kemauan itu apapun bisa kita mulai gitu. Setelah kita mulai, kita akan ketemu tuh banyak hal yang disebut mungkin itu, kalau kita akan berpikir negatif dia menjadi hambatan, kalau kita berpikir positif dia jadi tantangan, dan kita harus memandang di depan itu semua sebuah tantangan sih, dan kita bisa menyelesaikan. Yang pastinya sih tidak perlu ada ketakutan, karena pasti kita akan dikumpulkan oleh teman-teman yang satu gelombang, dan saya tidak menganggap orang yang bekerja di tempat saya ini sebagai karyawan atau sebagai tukang ya. Bagi saya mereka adalah partner, sahabat yang kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan sih, seperti itu sih.